There's just one thing I need. There's just one thing I need. There's just one thing I need. I don't need anything else, but I need your love. I need your love. I don't want anything else, but I need your love. I need your love. I don't. Shalom teman-teman. Din, gimana kabar kamu hari ini? Sehat banget dong. Ya, oke, sangat. Tapi kayak di yang satu nih yang kurang. Oke, tapi kayak di yang satu nih yang kurang. Biasa bunyi cacing. Oh gitu. Cair. Oh, bilang sama teman-teman kita dulu ya. Oke, satu, Kamu sama teman-teman kita dulu ya. 1, 2, 3. Gimana nih kabarnya? Gimana ya? Pasnya luar biasa kan? Bahagia nggak harusnya? Pasnya luar biasa kan? Sebelumnya ngapain nggak harusnya? iya. Yang baru hadir ngapain gimana ya? Kita sama dulu. Baru hadir Kita sama dulu. Langsung aja di Bora. Oke, pengumuman buat Langsung teman-teman aja di jangan Bora. lupa ya, setiap hari Jumat itu kita ada ibadah komsel. Jam berapa? Jam 7 malam. Jadi buat teman-teman, aku ajak semuanya buat datang ibadah komsel. Nah sekalian nih ya, jangan sampai kelewatan ibadah BTW di komsel tuh ngapain aja sih kita? Pas banget. Di komsel tuh ngapain aja sih kita? Pas banget. Di komsel itu kita bisa sharing, kita bisa apa ya? Kayak kita puji Tuhan, main games gitu. Dan yang paling serunya lagi nih, kita ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Henry. Wah, seru banget ya kan ya? Pastinya. Terus Sayang apalagi? banget kalau nggak ikut. Selain komsel kita ada apa lagi? Kan sih? di hari Jumatnya kita ada komsel toh. Di hari Sabtunya kita ada youth. Jam berapa? Wow. Jam 5 sore tentunya di LG Manaim Sidoarjo. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa datang ke gereja, kalian bisa join Live streaming di channel LG Manaim Sidoarjo. Betul banget. Nah, untuk yang terakhir buat teman-teman yang rindu untuk pelayanan baik di Asher, multimedia, musik, singer, WL, kalian bisa langsung menghubungi Kak Michael. Nanti kalian akan dihubungkan ke ketua departemen pelayanan masing-masing. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, kami rindu hari ini untuk menyembah Engkau bersama-sama. Kami rindu hari ini untuk memuji Engkau. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami boleh menerima lawatan yang daripadamu. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Udah jam 5 nih, waktunya youth. Oke, Ayo kalau gitu kita tutup dulu. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita siap memuji nama Tuhan sore hari ini. Amin. Yuk kita membagi diri bersama-sama. Kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan.
tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Ya teman-teman katakan, begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. La 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 la, la la la, Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Lebih semangat lagi, katakan yes. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus yang sahabatku,
berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari lihat, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Katakan, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat sejati kita. Amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kekuatan di jiwaku, kata
sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
terbentuk. Oh, kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau. Kira la 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 Yesus, Jesus. Roh Kudus Kau hadir bagi kami, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Harapan kami di dalam-Mu Yesus. Oh Roh Kudus, haleluya. Kami bersama dengan-Mu melewati setiap persoalan. Kami bersama dengan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Dia Allah sumber pengharapan kita, Dia Allah sumber segalanya. Oh Yesus, janji-Mu Kau ajaib bagi kami. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, Kau besar bagi kami. Mari nikmati hadiratnya. Ini kami bencana-Mu Tuhan, pakai hidup kami Yesus. Oh segala pujian bagi-Mu. Jesus, kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita mau perlahan-lahan bangkit berdiri. Sore hari ini kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Kirala basyikirala mana. Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Kirala Yesus. Terima kasih. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan.
firman-Mu yang indah Tuhan, melalui pujian penyembahan Tuhan sore hari ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat rancangan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berikan hati pikiran kami Tuhan, untuk boleh Tuhan Kau berikan Tuhan kepada kami wahyu dan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada hari ini boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang berbicara Tuhan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, mereka boleh menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar? Long time no see. Terima kasih kesempatannya Ko Henry, boleh melayani di tempat ini. Boleh sekarang khotbah ya. Ya, terus terang ini baru pertama kali ya saya berkhotbah ya, di depan teman-teman ya. Sebelumnya selama ini saya online kalau pelayanan di Mojokerto ya. Oke, lanjut aja langsung. Kita akan membahas pada hari ini firman Tuhan tentang Roh Kudus, karena sebentar lagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Amin ya. Sebelumnya kita semua tahu siapa itu Roh Kudus? Tahu ya? Tahu, oke. Mari kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 26. Kita akan belajar sebentar tentang pribadi siapa itu Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26 sudah dibuka ya, mari kita sama-sama baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, dalam bahasa Yunaninya Parakletos. Dia juga adalah penolong, penasehat yang diutus dari surga setelah Yesus naik ke surga untuk memimpin umat manusia ke dalam jalan kebenaran. Nah, Roh Kudus sendiri adalah pribadi Allah. Peran Roh Kudus itu tidak sama dengan peran Allah Bapa dan peran Allah Anak. Tetapi Roh Kudus itu adalah Allah juga. Jadi for your information, Allah kita itu bukan 3 ya, tapi Allah kita itu Esa, Allah kita itu 1. Dalam bahasa Inggrisnya the Godhead 3 in 1. Godhead itu head itu kepala, Godhead jadi nyambung gitu ya. Nah, kita diajarkan di Alkitab itu tidak diajarkan untuk mempelajari bentuk dan wujudnya Roh Kudus itu seperti apa, tetapi kita diajarkan untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Nah, hari-hari ini teman-teman, kita harus semakin menyadari bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman ya. Tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya yang barusan terjadi kemarin tuh pandemi ya. Dan itu menggenapi ayat Alkitab ya, di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Jadi semakin kesini kita itu harus semakin sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita itu butuh Roh Kudus, kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, mengandalkan koneksi, mengandalkan orang tua kita, sekarang sudah gak bisa. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan kita ya. Nah, tahukah kalian teman-teman, kenapa kok Tuhan mau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah dipimpin oleh Roh Kudus itu hanya untuk yang sudah tua-tua ya, sudah kerja gitu kan? Kalau sudah kerja kan sudah independen dari orang tua ya, butuh lebih harus berjuang lagi ya. Kalau sekarang usia sekolah kan, ngapain ya aku butuh Roh Kudus? Aku kan semua sudah dipenuhi orang tuaku. Aku mau makan tinggal makan, mau sekolah tinggal sekolah. Pokoknya aku mengerjakan tanggung jawabku. Tetap ya teman-teman ya, ada anak-anak muda tetap harus dipimpin Roh Kudus dari sejak kalian muda. Ya, alasannya kenapa? Yang pertama, karena Tuhan mau selalu terlibat dengan kita. Mari kita buka di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tuhan kita itu mau terlibat dengan kehidupan kita karena Dia mengasihi kita, teman-teman. Mari kita baca ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi tujuan Tuhan mau kita itu dipimpin oleh Roh Kudus karena dia juga mau menyertai kita. Dia mau menolong kehidupan kita. Meskipun kita anak-anak muda, kita juga punya tantangan masalah sendiri kan di kehidupan kita, ya kan? Ya pasti ya di sekolah misalnya ada ujian kesulitan kayak gitu, atau apa ya biasanya kesulitan anak-anak muda zaman saya dulu, zaman kita apa ya, ya juga bingung mau menentukan kuliah mana, mau menentukan jurusan apa, belum lagi misalnya orang tua juga keadaan keuangannya pas-pasan ya, jadi kita ini harus bagaimana ya supaya belajar, harus mikir gimana caranya ini untuk dapat beasiswa. Nah, itu kan tantangan-tantangan semakin kita usia bertambah, tantangan semakin ada ya guys. Oke, lalu lanjut. Nah, Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua supaya kita itu mengenal dan mengalami Tuhan. Supaya kita itu mengalami realitas Tuhan di dalam keseharian kita. Baik di dalam sekolah kita, pekerjaan kalau sedang bekerja, sama pelayanan kita di gereja, ya kan? Dan kehidupan kita berkeluarga di dalam rumah kita. Supaya kita itu selalu tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam kehidupan kita 24 jam, ya. Ketika kita mengalami masalah dan tantangan, Tuhan mau kita itu melibatkan Dia, gitu guys, ya. Seperti Daud dalam Mazmur 23 ayat 4, ketika dia menghadapi masalah dan tantangan, Daud itu sampai bisa berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi mari kita alami Tuhan sampai kita itu bisa berkata bahwa sekalipun Tuhan aku tuh sekarang berjalan dalam masalah ya, dalam tantangan, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu engkau itu besertaku. Jadi kita kuat gitu ya. Ya itulah tujuan kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Oke. Roh Kudus itu tidak hanya pribadi yang memiliki power atau kuasa, tapi dia juga pribadi yang siap untuk menegur kita, memimpin kita dan menolong kita. Nah, katakan sebelah kanan kirimu, led by Holy Spirit. Oke. Nah, yang kedua teman-teman. Jadi yang kedua, alasan kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Tuhan mau kita itu menggenapi rancangannya. Seperti pujian tadi yang dinaikkan. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Nah, kita hidup diciptakan Tuhan ini, masing-masing kita pribadi itu, kita itu punya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita percaya. Kita punya rencana loh setiap hidup kita. Kita diciptakan di dunia ini tuh bukan sembarangan ya. Bukan kebetulan ya kita lahir di dunia ini. Tapi Tuhan punya rancangan di dalam kehidupanmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Mari kita sama-sama buka. Kita baca. Ayo kita baca sama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dan didukung lagi dengan Yesaya 55 ayat 11, kita baca sama-sama. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, pada akhirnya hidup kita semua ini adalah untuk memenuhi rancangannya Tuhan, ya. Kenapa bangsa Israel itu, kita kan tahu ya di sekolah minggu kita sudah tahu ceritanya, bangsa Israel itu dipimpin Tuhan keluar dari Mesir ya, sama Musa ya. Dan selama perjalanan dia di Mesir, padang gurun ya,
perjalanannya di padang gurun, mereka itu disertai oleh tiang awan dan tiang api, ya kan? Nah, alasannya kenapa? Ya karena Tuhan mau memimpin mereka untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ternyata rencana Tuhan buat bangsa Israel itu mereka tidak menetap di Mesir. Tapi rancangan Tuhan buat bangsa Israel, Tuhan mau membawa mereka kepada tanah perjanjian yang banyak susu dan madunya. Nah, itu adalah rancangan Tuhan. Nah, kita tahu sendiri bangsa Israel itu selama dia di padang gurun, mereka menghadapi proses yang nggak enak ya di padang gurun ya. Tapi meskipun seperti itu, mereka tetap disertai Tuhan ya melalui tiang awan, tiang api, itu ada roti, ada mana ya kan, ada burung puyuh gitu kan. Ya, seperti itu juga di dalam kehidupan kita sekarang ini. Meskipun kita sekarang ini mengalami kelihatannya ya proses yang kita jalani sekarang itu tidak enak, tetapi kalau kita masih dalam rancangan Allah itu luar biasa, the best guys. Daripada kita itu di luar, kehidupan kita itu di luar rancangan Allah. Dan saya percaya kalau teman-teman ada di sini sore hari ini, berarti kalian itu ada di dalam rancangan Allah ya. Amin ya. Nah, itulah pimpinan Roh Kudus, ya. Dia mau terlibat di dalam hidup kita supaya membuat kita bisa selaras dan sinkron dengan kehendaknya dan rancangannya Tuhan. Maka dari itu, senggol kanan kirimu, katakan, ayo beri dirimu dipimpin Roh Kudus. Ya. Ternyata dipimpin oleh Roh Kudus itu enggak otomatis, guys. Di Galatia 5 ayat 18, ayo kita buka sama-sama. Dipimpin Roh Kudus itu enggak otomatis loh. Nah, ini dia. Ayo kita baca sama-sama. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mari kita garis bawahi, memberi dirimu dipimpin. Jadi, hidup dalam Roh Kudus itu adalah memberi diri kita. Problemnya seringkali kita itu tidak mau memberikan diri kita untuk dipimpin. Ya, Tuhan memang kasih kita kehendak bebas ya. Jadi dan pimpinannya itu ada di tangan kita, pilihannya ada di tangan kita. Jadi keputusan kita itu mau dipimpin atau enggak. Nah, contoh aja analogi lampu lalu lintas. Kita semua tahu kan lampu lalu lintas itu fungsinya apa aja ya. Saya mau tes ya. Lampu kuning itu fungsinya apa guys? Siap-siap ngerem apa ngegas? Ngegas, luar biasa. Iya, iya. Kalau lampu hijau, aduh, jalan ya. Kalau lampu merah, ya pinter semua ya. Lulus sekolah apa itu SD ya. Nah, berarti sudah jelas kan. Kalau lampu hijau itu kita waktunya jalan. Kira-kira kalau kita berhenti waktu lampu hijaunya nyala, itu artinya apa guys? Kita minta apa? Kita tabrak. Begitu juga kalau waktunya lampu merah, waktunya stop, kita itu jalan. Kira-kira gimana? Kita tabrak. Ya itu juga. Nah, Tuhan tuh udah ngasih kita pimpinan gitu, tapi kita nabrak terus, nekat terus. Ya itu konsekuensinya harus ditanggung kita ya. Contoh lain lagi ya, kisah di Alkitab ya. Kita bahas lagi tentang bangsa Israel ya. Waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan, waktu itu kan diutus 12 pengintai. Sudah pernah dengar cerita ini? 12 pengintai itu dibagi 2 kelompok, yaitu 10 pengintai dan 2 pengintai ya kan. 2 kelompok itu, yang kelompok pertama itu pesimis ya. Dia setelah istilah survei ke tempat tanah perjanjian itu, mereka melaporkan kepada bangsa Israel itu hal-hal yang negatif tentang kondisi di sana gitu kan. Dan kelompok kedua itu Yosua dan Kaleb, itu mereka optimis ya. Singkat cerita, bangsa Israel itu lebih percaya kepada hasil intainya 10 orang yang pesimis itu ketimbang Yosua dan Kaleb. Nah, sehingga mereka itu komplain sama Tuhan, ngomong, kiranya aku mati di sini aja gitu. Mereka komplain, atau ayo kita angkat pemimpin untuk kita kembali ke Mesir ya. Itulah yang bangsa Israel lakukan, sehingga membuat Tuhan itu murka, sampai Tuhan itu memutuskan, ya wes nggak usah masuk dulu ke tanah perjanjian, kalian di sini dulu gitu. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan harinya, mari kita buka dalam Bilangan 14 ayat 40 sampai 45 ya. Judul perikopnya itu serangan ke bagian selatan gagal.
di ayat 40, ya kita baca sama-sama. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. 41, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. 42, janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. 43, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Selanjutnya, meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Nah, kemudian, lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ya, kalian sudah tahu kan, kisah di Alkitab pun menceritakan seperti itu. Ini adalah contoh ketika Tuhan pimpin suruh masuk ke tanah Kanaan, mereka nggak nurut. Tetapi ketika mereka dilarang untuk maju, mereka malah nekat untuk masuk. Akhirnya mereka dikalahkan, ya kan, dicerai-beraikan, ya kan. Nah, seperti itu ya. Kalau kita itu nggak mau dipimpin oleh Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Contoh aja ya, seperti Google Maps ya. Kita misalnya ke suatu tujuan, kita butuh Google Maps. Tetapi kita tidak nurut sama Google Maps. Disuruh belok kanan, kita malah belok kiri, ya kan, bandel ya. Mau belok kanan, lihat kok ketokane macet ya, ya belok kiri aja gitu ya. Terus malah tambah tersesat ya. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau kita itu nggak nurut sama Google Map, yang rugi itu kita sendiri. Karena kita rugi waktu ya toh, kalau kita nggak nurut Google Map. Tetapi si Google Map-nya itu untungnya tetap sabar ya. Dia tetap menunjukkan jalan ke destiny itu, meskipun harus muter-muter lagi ya kan. Kayak gitu. Nah, seperti itu juga. Kalau kita nggak dengar pimpinan Roh Kudus, artinya kita tuh keluar dari jalurnya Tuhan. Dan yang rugi kita, karena apa? Kita menghabiskan waktu kita. Nah, kabar baiknya, Tuhan kita itu tetap sabar untuk terus menunggu kita. Kita punya Tuhan yang baik, guys. Gitu. Nah, jadi gini, generasi bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan dan nurut pada pimpinan Tuhan, akhirnya apa? Tetap bandel ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak masuk ke tanah perjanjian. Bahkan generasi itu mati semua di sana, di padang gurun. Dan yang masuk tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb, serta generasi berikutnya. Jadi akibat dari bandel ya, nggak mau dengar pimpinan Tuhan, itu adalah mereka akhirnya nggak masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, nggak masuk dalam rancangan Tuhan. Kita percaya kan rancangan Tuhan itu indah kan? Seperti Yeremia 29 ayat 11, ya toh? Siapa yang hafal ayatnya Yeremia 29 ayat 11 selain Daniel? Selain Bapak Pendeta Daniel? Siapa yang hafal? Ayo! Yeremia 29 ayat 11. Ayo dibuka sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Memberikan ya pokoknya garis besarnya adalah rancangan yang damai sejahtera dan membawa hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, jadi kita mau kan hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan yang indah, yang penuh harapan, ya kan? Kita mau kan? Ya, amin. Nah, oke, jadi hati Tuhan itu seperti itu. Dia itu mau kita itu, hidup kita itu dalam rancangannya, ya kan? Oke, nah sebenarnya apa sih? Kita itu manusia ya guys ya. Manusia itu, kita itu juga punya kelemahan dan terbatas juga. Kita itu nggak tahu apa yang terjadi ke depan. 5 menit ini ke depan ini kita nggak tahu terjadi apa. Bahkan 5 tahun ke depan kita pun nggak tahu besok bakal terjadi apa gitu kan. Mau hujan, mau kemarau, sepandai apapun kita itu memplanning segala sesuatu, kita itu tidak akan bisa memprediksi hari esok.
Hanya Tuhan saja yang tahu jalan di depan seperti apa. Dan kita ini buta, dan kita itu sekali lagi itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi selain alasan karena kita itu harus menggenapi rancangan Tuhan yang indah, kita juga manusia terbatas yang buta. Kita ini yang terbatas, kita nggak tahu hari ke depan itu apa. Makanya kita itu perlu Roh Kudus. Nah, jadi kabar baiknya teman-teman, sekarang ini kalau kalian merasa bahwa hidup kalian ini jalan kalian tuh merasa kalian tuh kayak salah atau sedang jalan berputar atau bagaimana, tenang aja, selalu ada kesempatan ya di dalam Tuhan. Kita itu bisa balik ya toh. Jadi ada Roh Kudus di hidup kita yang diam di dalam kita, yang akan memimpin kita itu, menuntun kita step by step dan day by day. Nah, meskipun kita sudah percaya Tuhan, tapi kita juga bisa tidak memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, betul Kak? Kita ya jalan dengan kemampuan kita sendiri juga bisa kan? Meskipun kita sudah beribadah rajin, sudah beribadah gitu ya kan? Tapi ya bisa aja pola pikir kita itu ya masih nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu juga bisa guys. Jadi mari hari ini saya mau reminder kita untuk kita sekali lagi buka hati kita untuk berikan diri kita itu untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena penting banget itu tadi ya, karena kita itu harus masuk ke dalam rencangannya Tuhan, jangan sampai rancangan kita sendiri, kalau enggak yang rugi kita sendiri ya kan. Dan alasan yang ketiga, kenapa kok kita harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah karena Tuhan ingin membela kita dan supaya kita itu mengalami kemenangan. Katakan sebelah kanan kirimu, kemenangan. Ya. Seperti di Mazmur 118 ayat 6 sampai 7, mari kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama. Oke. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Nah, jadi apapun masalah kita saat ini, siapapun yang sedang melawanmu atau menentang kamu di depanmu, kamu itu akan tetap berkemenangan. Ya, contohnya aja di cerita Alkitab itu Yeriko itu adalah benteng yang tebal dan besar, ya kan? Yeriko itu adalah kota yang kuat, ya kan? Kalian sudah tahu di sekolah minggu kan ceritanya bagaimana tembok Yeriko itu bisa roboh, ya kan? Ya, gak mungkin sebenarnya bangsa Israel itu bisa mengalahkan bangsa Yeriko ya. Tetapi ketika Tuhan di pihak orang Israel, Yeriko itu bisa roboh begitu saja dengan mudahnya. Jadi yang sebenarnya yang orang Israel lakukan itu, mereka itu hanya muter-muter benteng Yeriko itu tadi. Mereka tidak perlu usaha yang keras, tapi mereka hanya mendengar pimpinan Tuhan. Nah, seperti itu. Dan akhirnya apa? Yeriko bisa dirobohkan dan tentara Yeriko bisa dikalahkan begitu saja. Contoh lain lagi, Daud dan Goliat. Goliat itu koar-koar, kita tahu ceritanya kan, dia itu 40 hari itu sebenarnya koar-koar menantang bangsa Israel dan mengintimidasi bangsa Israel sampai Saul juga ketakutan ya kan. Lalu cerita pertempurannya itu sebenarnya kan harusnya seru ya, karena Goliat itu kan gede ya kan, dia pakai perisainya lengkap gitu kan. Tetapi cerita pertempuran itu kayak kalau dijadikan film itu jadi nggak seru, karena apa? Gampang untuk dimatikan dengan cara Daud bawa batu kecil, lalu ternyata hanya kena sininya, kena dahinya ya, lalu dia mati. Jadi gampang banget Goliat itu bisa dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Jawabannya karena Tuhan ada di pihak Daud. Ya gitu juga dengan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ya kan? Seperti di Roma 8 ayat 31, saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi di sini dikatakan ada kata jika ya. Jika itu bisa digarisbawahi. Jadi kalau ada kata jika itu bisa iya, bisa enggak. Jadi Tuhan di pihak kita itu bisa iya, bisa enggak loh. Ternyata seperti itu ya. Nah, kenapa Tuhan itu tidak di pihak kita? Ternyata kalau hidup kita di luar kehendaknya Tuhan, Tuhan itu tidak akan membela hidup kita. Ya, Dia tetap akan memelihara kita, tapi Dia tidak akan membela kita. Seperti pencobaan Yesus di padang gurun. Ini saya saya ngambil suatu cerita ya. Matius 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan iblis itu membawa
membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bahkan si iblis itu pun mengutip Mazmur 91 bahwa jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis di sini, ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, terus Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu tadi. Karena di Mazmur 91 kalau kita baca di situ lagunya kan ada, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, ya kan? Kalian tahu kan lagunya itu? Ya, jadi kalau kita itu mau Tuhan di pihak kita, ya kan? Kita itu harus melakukan kehendak Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan dan kita tidak boleh mencobai Tuhan, ya kan? Seperti Yesus sendiri bisa melawan tipu muslihat iblis itu, pencobaan iblis itu dengan jangan mencobai Tuhan Allahmu, gitu ya. Ya, contoh aja, kita itu tidak boleh mencobai Tuhan adalah kalau sudah tahu besok ulangan ya guys, ya jangan sampai nggak belajar. Nah, itu contoh simpel, ya kan? Ya kan? Kalau di sekolah guru lagi jelasin materi, kita harus mendengarkan, memperhatikan. Jangan ngobrol sendiri sama teman sebelah kanan kirinya. Terus juga jangan malas belajar. Karena zaman medsos sekarang IG-an terus, TikTok-an terus, ya gitu kan. Terus kalau pas mau ujian, kita gantungkan teman kita dengan kita nyontek, ya kan. Nah itu kita sudah namanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Terus hobinya kita main terus. Dan kita juga menjerumuskan diri kita dalam pergaulan yang salah. Loh itu juga bisa terjadi. Kalau di sekolah kita harus pandai-pandai ya memilih pergaulan kita ya. Misalnya kita sepulang gereja ini, kita juga bisa memilih kita mau nongkrong sama teman-teman siapa ya kan. Biasanya Sabtu gini banyak, di sini kan banyak kafe-kafe sekarang ya. Hati-hati ya guys, kalau kalian nongkrong pilih komunitas yang benar ya. Di sini sudah ada Komsel. Di sini bisa bikin setiap berapa sekali bisa hangout bareng sama teman-teman di sini, ya kan? Pilih teman-teman yang baik ya, teman-teman gereja ya. Oke. Nah, terus akhirnya apa? Kalau kita menjerumuskan diri kita dalam pergaulan yang salah, otomatis kalau mereka nyuruh kita merokok, kita akhirnya sungkan mau ikutan ngerokok. Terus kalau mereka lagi nonton film-film yang nggak bener, akhirnya apa? Kita juga ikut-ikutan mau nonton itu karena ya pengaruh teman-teman ya, itu referensi dari teman-teman kita ya kan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita sungkan sendiri, kiranya arek nerd gitu ya. Terus ada lagi pacaran sembarangan atau backstreet, gak jujur ya sama orang tua ya, tidak nurut nasihat orang tua ya. Jadi hati-hati ya. Lalu apa? Kita membohongi orang tua, ngomongnya lagi main sama temen A, ternyata lagi pacaran sama cowok atau cewek yang gak disetujui orang tua. Nah itu ya, hati-hati, jangan mencobai Tuhan Allahmu ya kan. Jangan menjerumuskan diri dalam hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya, amin, amin. Di sini nggak ada. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini rajin-rajin, taat-taat, suka melayani Tuhan. Makanya sore hari ini kalian ada di tempat ini. Yeay. Oke. Jadi pesan firman Tuhan, pastikan hidupmu itu dalam jalur yang benar, melakukan kehendak Tuhan supaya Tuhan menyertai hidupmu gitu. Jadi kalau mau Tuhan ada di pihakmu, jadilah orang benar. Katakan senggol kanan kiri, jadilah orang benar. Yo. Ya. Contoh cerita Alkitab lagi boleh ya? Boleh ya. Contohnya Akan ya. Tahu ya Akan itu siapa? Di kitab Yosua. Nanti kalau nggak jelas cari ya, pulang ini belajar lagi ya. Excited dari belajar firman Tuhan ya. Jadi Akan itu mencuri barang waktu dia itu menyerbu kota Yeriko. Jadi Tuhan itu menyuruh untuk suruh menumpah semua dan bakar semua barang-barang dari kota Yeriko itu. Jangan ada yang disimpan. Tetapi singkat cerita Akan itu menyimpan sesuatu hal barang yang dia sukai, menyimpan benda. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak berada di pihak
bangsa Israel karena dosa Akan ini tadi. Jadi setelah itu mereka harus berperang melawan kota Ai. Nah, kota Ai itu sebenarnya kota yang kecil, sebenarnya tidak sekokoh kota Yeriko. Tetapi akhirnya karena Akan itu tidak taat sama perintah Tuhan, bangsa Israel itu kalah. Padahal Yeriko sama kota Ai itu lebih besar Yeriko daripada kota Ai. Cuma gara-gara apa? Tidak melakukan perintah Tuhan. Gitu. Jadi hari-hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya kita punya konflik juga dengan orang lain, kalau kita ini dalam hubungan kita misalnya kita punya salah, mari kita itu belajar untuk denger-dengeran ya, rendah hati ya. Kalau kita tuh disuruh untuk minta maaf, ya kita berani untuk minta maaf. Kalau kita itu disuruh untuk mengampuni, kita harus mau mengampuni, ya kan? Jadi kita harus belajar untuk rendah hati ya, untuk bisa Tuhan mau koreksi kehidupan kita, Roh Kudus mau koreksi hidup kita, kita harus nurut sama Roh Kudus ya kan. Karena percaya kalau kita misalnya nggak salah atau salah apapun itu, kalau kita rendah hati, kita mau mengakui, percaya Tuhan pasti akan membela kita, Tuhan itu di pihak kita gitu. Jadi walaupun kita itu merasa kita itu pintar, kita hebat, memang misalnya kalian memang pintar, kalian hebat, tapi kalau Tuhan itu tidak ada di pihak kita, maka kita itu akan kalah gitu. Jadi sekarang kesimpulannya, bukan kesimpulannya, saya menyimpulkan ada 3 alasan kenapa seringkali kita itu tidak dapat memberikan diri kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, karena seringkali kita itu berpikir bahwa kita itu nggak layak. Kita itu nggak layak, kita itu merasa berdosa, maka kita itu ya Roh Kudus yang suci itu nggak bisa ada di dalam hidupku karena aku ini berdosa. Ya itu seringkali kita itu punya pikiran seperti itu, maka kita itu kayak mau datang sama ke Tuhan itu kayak rasanya kita jauh kayak gitu loh. Nah, tapi kebenarannya adalah Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan orang yang suci, ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menyelamatkan hidup manusia yang berdosa. Jangan kita itu mau diintimidasi iblis ya. Supaya apa? Supaya kita itu jauh hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita itu harus menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan hidup manusia dari dosa. Dia mau memulihkan manusia, ya kan? Bahkan Tuhan itu sampai mengejar Saulus. Saulus itu adalah kurang apa jahatnya ya. Dia itu mau membunuh orang-orang percaya di zaman dulu itu ya. Nah, tapi Tuhan itu lalu menjumpai Saulus. Waktu Saulus masih berdosa. Berarti Tuhan Yesus kita itu bagaimana guys? Penuh kasih. Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan kebenaran kebaikan kita. Jadi kita datang ke Tuhan dengan percaya diri itu bukan karena aku sudah berbuat baik, sudah berbuat benar dan lain sebagainya. Tapi kita dengan rendah hati datang sama Tuhan, ya apa adanya. Ini Tuhan, aku apa adanya kayak gitu. Hari ini aku maaf Tuhan, aku hari ini begini begitu kayak gitu. Ya jadi setiap hari kita tuh bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan merasa kita itu jauh sama Tuhan kalau misalnya habis berbuat salah kayak gitu guys. Oke? Jadi sampai kapanpun kita itu nggak akan bisa dipimpin Roh Kudus kalau pola pikiran kita itu masih berdosa dan merasa nggak layak. Jadi pesan firman Tuhan adalah kasih karunia itu menyelamatkan kita. Jadi kita itu diselamatkan oleh kasih karunia. Dan yang kedua, secara cepat, karena kita itu alasan kenapa kita nggak dipimpin Roh Kudus, karena kita itu nggak rutin saat teduh. Katakan kanan kirimu, saat teduh. Siapa yang di sini punya kehidupan saat teduh? Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi saat teduh itu adalah apa sih? Saat teduh itu apa? Saat kita bersama-sama dengan Tuhan ya, quality time ya. Quality time dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan dalam saat teduh? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terus mendengar firman Tuhan, berdoa, syafaat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita nggak rutin saat teduhnya, kita nggak akan tahu Tuhan itu berbicara lewat ayat Alkitab yang kita baca. Dan puji Tuhan di sini Komsel juga ada pendalaman Alkitab ya.
Amin. Kalian harus ikut komsel ya, rajin ikut pendalaman Alkitab. Supaya apa? Kita tuh semakin tahu, semakin peka itu suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dari saat teduh yang kita lakukan. Senggol kanan kirimu lagi, ayo rajin saat teduh. Kalau belum tahu bagaimana cara saat teduh, tanya ke Ko Hendri ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena apa yang membuat kita enggan untuk mau dipimpin Roh Kudus? Karena apa? Karena nasihatnya Roh Kudus itu seringkali tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Jadi maksudnya apa? Setelah kita itu mendengarkan firman, setelah kita itu dinasehati, misalnya kita konsultasi sama pemimpin rohani kita, nasihat yang diberikan itu bisa berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan, di mana itu di luar zona nyaman kita, ya kan? Itu sangat gak nyaman sekali. Nasihat itu kita harus berubah dari kebiasaan yang kita lakukan, kita harus berubah sesuai dengan nasihat firman itu. Itu membuat kita itu apa istilahnya enggan akhirnya untuk mau dipimpin Roh Kudus. Aku gak mau kayak gitu, karena itu membuat kita itu harus keluar dari zona nyaman kita. Contohnya aja tadi kalau kita harus disuruh doa, ya kan, suruh doa. Zona nyamanku jam 9 aku waktuku tidur gitu ya kan. Tapi suruh doa dulu, suruh saat teduh dulu, suruh baca Alkitab setiap hari 1 pasal gitu. Gitu. Itu kan sudah mengganggu zona nyamanku. Kayak gitu, itu contoh kayak gitu. Jadi jangan seperti itu ya guys. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita nggak mau mensinkronkan atau menselaraskan langkah kita dengan kehendak Tuhan, yang rugi kita sendiri. Nah, dikatakan Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ajakan kita bangun gaya hidup berdoa, menyembah Tuhan, menjadikan pola hidup, gaya hidup kita setiap hari. Kalau nggak disuruh, otomatis kita itu merasa haus sendiri. Jadi kepingin setiap hari baca Alkitab, nggak enak kalau nggak dengar firman Tuhan hari itu, gitu ya. Jadi kita punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, gitu. Ada orang yang nggak kuat dengar khotbah, ya kan, atau nggak kuat untuk memuji Tuhan. Tetapi kalau nonton drakor itu berseri-seri, ada di sini. Kalau nonton TV atau Netflix itu bisa berseri-seri, ada di sini. Ya mulai hari ini bertobat ya guys. Oke. Siapa hari ini yang belum merasakan penyertaan Tuhan yang memimpin dalam penggenapan rencana Allah? Adakah yang di sini merasa seperti itu? Kalian merasa hidup kalian itu dari kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan. Tetapi kabar baiknya hari ini, kalau kita itu jatuh bangun, kalau kita merasa kita jatuh, ayo kita bangkit lagi. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hatimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bawa hidup kita, bawa hati kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita nyanyikan, ku buka Roh Kudus, Rohmu yang hidup, dari Ref. Oke, terserah. Mari teman-teman kita yang rindu untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita taruh tangan kita di dada, tangan kiri kita di dada, dan tangan kanan kita terangkat seperti ini. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Tuhan. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dipimpin oleh
hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara buat setiap kami, bahwa kami sekalipun kami masih muda, walaupun kami merasa bahwa kami orang mampu, kami memiliki kekuatan, tetapi kami sadar bahwa kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Engkau memberkati kembali untuk saudara kami, untuk Celolita yang sudah Tuhan kirim, Tuhan utus untuk melayani di tempat ini. Berkati kembali bersama Pastor Daniel, juga untuk anaknya Joel. Tuhan memberkati keluarga ini, supaya dimanapun Tuhan Engkau mengutus keluarga ini untuk melayani Engkau, biarlah semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Isi kembali bejana hidupnya, supaya biarlah hari ini kami semua boleh menerima anugerah Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya, baik kami yang menyaksikan ibadah, baik lewat live streaming, dan juga kami yang menyaksikan datang ibadah di gereja, kami rindu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk.